Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah mikroprosesor. Pada pertemuan 1 kita akan membahas tentang komputer. Teman-teman mungkin sudah tahu komputer atau yang bisa dibawa. Dalam arti komputer yang adalah laptop. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Yang pertama adalah untuk organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, ini di organisasi komputer. Sedangkan arsitektur itu lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Makanya kalau Anda sebagai seorang programmer bisa dikatakan sebagai arsitektur komputer. Ini perbandingannya. Kalau Anda membandingkan antara arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan untuk arsitektur komputer itu merupakan atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Itu contohnya adalah set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengenalan atau mekanisme input atau outputnya. Nah, dari arsitektur komputer dan organisasi komputer itu arsitektur sama, organisasi komputernya itu berbeda. Karena arsitektur komputer itu bertahan lama, sedangkan untuk organisasi komputer itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, slide selanjutnya adalah tentang struktur komputer, ya. Struktur komputer merupakan bagian masing-masing perangkat yang berhubungan satu sama lain. Fungsinya adalah sebagai operasi dari masing-masing komponen bagian dari struktur. Dari komputer itu, semua komputer maupun laptop itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah pengolahan data atau data processing, penyimpanan data atau data storage, pemindahan data atau data movement, kendali atau kontrol. Isi komputernya. Kita lihat bagian utama dari komputer. Ini adalah komputer, ya. Komputer itu, di dalam komputer lab itu apa sih isinya? Di dalamnya itu ada Central Processing Unit atau CPU, main memory, sistem interkoneksi, sama input dan output. Nah, dari komputer itu nanti dikomunikasikan dengan pira-pira, contohnya printer, terus monitor, dan jaringan internet. Kita lebih dalam lagi tentang struktur CPU. Ya. Di dalam komputer itu CPU itu ada 4 bagian, ya, atau mikroprosesornya dari komputer itu. Di dalam CPU itu ada register, ada ALU-nya atau arithmetic and logic unitnya, ada internal CPU interkoneksinya, ada control unitnya. Ini di dalam CPU sendiri. Bekerjanya itu berbarengan, 4-4-nya itu bekerja, register, ALU-nya, CPU-nya, internal CPU-nya, control unitnya. Nah, itu dari struktur CPU. Selanjutnya tentang struktur control unitnya, ya. Ada sequencing logic, ada register dan decoder, dan kontrol memorinya. Itu dari gambaran dari kontrol unitnya. Nah, Anda harus tahu sudut pandang komputer itu bekerja seperti apa. Kita lihat dari sudut pandangnya, ya. Seandainya
Anda memasukkan data itu akan diolah di data movement apparatus ya. Nanti di dalam data itu akan diproses melalui kontrol mekanis ya, atau kontrol mesinnya. Nah, dari data mekanis itu nanti melalui data diproses melalui data storage atau penyimpanan. Nanti dikembalikan lagi dari data storage maupun processing itu dikembalikan ke mesin, kontrol mesinnya. Nanti dikeluarkan lagi ke melalui data movement apparatus dan dikeluarkan. Contohnya misalkan Anda memasukkan data dari flash disk, dimasukkan, nanti prosesnya di sini. Nanti dikeluarkan, misalkan disimpan atau diedit, baru disimpan lagi. Ini keluarnya adalah yang panah di atas. Nah, itu sudut pandang dari fungsi komputer. Nah, ini fungsi dari pemindahan data, sama fungsinya dari sudut pandang komputer. Kalau tadi fungsi dari komputer itu secara keseluruhan. Nah, ini fungsi dari pemindahan data ya. Dari pemindahan data itu prosesnya sama, cuma hanya melalui kontrol mekanis. Data storage sama processingnya tetap masih berjalan semuanya. Tapi setelah data processing sudah penuh ya, atau sudah melalui data storage, itu langsung hanya melalui sama kontrol mesinnya. Kita lanjutkan teman-teman untuk penyimpanan data ya. Jadi penyimpanan data itu sama juga prosesnya dari data environment. Nah, itu dimasukkan ke kontrol mesinnya sampai ke data storage, disimpan. Dalam arti data storage itu kalau Anda lihat itu sebagai hard disk ya, itu sampai kapasitas yang besar, misalkan komputer yang zaman sekarang. Nah, selanjutnya adalah fungsi pemrosesan data dari dan ke penyimpanan data. Contohnya seperti apa? Misalkan Anda itu membuat file, baik itu Windows Office ya, misalkan contoh Excel. Anda membuat data-data ya, itu tes nanti disimpan datanya di dalam hard disk, baik itu di di dokumen atau yang folder penyimpanan. Nah, itu fungsi dari pemrosesan data itu seperti ini. Begitu bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan dari pemrosesan tadi, penyimpanan data atau pemrosesan itu. Sekarang langsung ke penyimpanan data input dan outputnya ya. Kalau misalkan teman-teman sudah menyimpan data, dalam prosesnya nanti keluarnya adalah input atau output, yang larinya bisa ke printer, flash disk, monitor, itu yang ke input ataupun output. Begitu ya, bisa dipahami tentang kerja dari komputer tersebut. Komputer yang ada sekarang itu sudah kapasitas besar, makanya kita jangan melupakan tentang sejarah berdirinya komputer. Komputer itu dari kata komputer yang berarti menghitung ya. Ini contoh komputer evolusi pertama ya, secara manual. Tahap pertama itu dari abakus atau pengguna abakus ya, sempoa. Kalau teman-teman mungkin mainan waktu kecil ini pakainya seperti ini untuk berhitung, latihan berhitung ya. Ini masih tahap manual. Sekarang dari tahap manual itu teman-teman itu bisa dikatakan sudah ketinggalan zaman. Sekarang tahap mekanikal yang dikeluarkan oleh Praselin tahun 1642 ya, itu dengan basis Pascal, itu mekanikal. Kalau bentuknya, kalau dari depan seperti jarum jam ya.
Nah, ini sudah melalui tahap mekanikal tapi fungsinya belum banyak. Nah, ini tampilan dari samping dan atasnya ya, itu di dalamnya. Di dalamnya seperti apa sih? Kalau kita lihat jauh seperti ini. Jadi di dalamnya alat mekanikal itu ya, itu semacam alat untuk tenun. Jadi ini merupakan dari benang-benang untuk menyalurkan data ya. Kalau ini bukan benang tapi mungkin semacam penghantar ya, mungkin dari tembaga atau serat emas itu bisa ya, hasilnya akan seperti ini ya. Ini contoh dari mekanikal bentuknya. Kalau dilihat contohnya ini seperti speedometer yang ada pada motor ya, motor mungkin yang bukan keluaran sekarang kan motor masih manual seperti ini untuk menghitungnya kecepatan atau kilometernya. Oke, itu sudah ada sejarahnya dari tahap manual sampai dengan tahap mekanikal. Nah, sekarang larinya dari tahap itu sudah menggunakan elektronik. Ini contoh yang sudah menggunakan elektronik ya. Dari tahapan elektron itu dikembangkan yang pertama dengan menggunakan sandi. Ini masih digunakan, ini contohnya pengirim, ini sebagai penerima ya. Nah, dari tahapan elektronik itu dikembangkan lagi menjadi semacam elektronik dengan vakum tube komputer ya, generasi yang terbaru ya. Satu mungkin elektroniknya lebih tahan lama dan kekuatan dari penyimpanannya sudah besar. Itu tahun 1945 sampai 1953. Itu dari tahap elektronik. Contoh komputer yang elektronik tahun 1944 ini. Kalau komputer satu unit saja sudah memakan tempat sekian besarnya ya. Nanti kalau misalkan di kampus kita, di lab kita itu ada 60 unit komputer, itu seberapa besarnya ruangannya. Makanya sekarang nanti sejarahnya dari yang manual, mekanikal, elektronik ya, itu perkembangannya seperti apa. Itu contoh komputer lah. Ini sudah tertata rapi nih ya. Mungkin kalau sekarang komputer yang sekarang ini tahun 59 ya, dari IBM, mungkin sebagai server untuk jaringan internet. Nah, dikembangkan lagi biar tempatnya atau dari komputer dengan menggunakan transistor ya. Transistor ini bentuknya seperti tabung ya. Jadi dia dapat menyimpan dan data yang lebih banyak ya. Terus arus yang digunakan atau daya listriknya lebih kecil. Itu dari transistor yang menggunakan transistor. Ini ciri-ciri generasi yang kedua ya. Teknologi dasarnya masih menggunakan rangkaian transistor ya, menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, Aglo dan lain-lain. Kapasitas memorinya juga lebih besar dengan kemampuan menyimpan puluhan ribu karakter ya. Terus memorinya sekundernya berupa magnetic tape ya. Contoh magnetic tape itu seperti yang tadi kita contohkan yang untuk pengukur kilometer ya. Speedometer itu dengan menggunakan magnetik ya, dan membutuhkan lebih sedikit daya listrik tujuannya. Ukurannya juga lebih kecil dibandingkan komputer generasi yang pertama. Itu ciri-ciri generasi yang kedua. Nah, ini sudah modern. Dari generasi yang kedua itu dikembangkan lagi oleh Univac dengan jenis Univac itu 1232 ya, pada tahun 60 ya. Itu dikecilkan lagi ya, dari transistor berjuta-juta transistor itu dikecilkan lagi menjadi bentuknya seperti itu. Dan mungkin satu meja
meja atau lemari ya, kalau dilihat dari komputer ini cara kerjanya. Nah, ini contoh yang sudah jadi nih, itu semacam kayak alat perekam ini di sini, ya kan? Itu ada input dan outputnya, ada storage-nya juga iya. Nah, ciri-ciri dari generasi ketiga ini, teknologi sudah menggunakan IC ya. Penggunaan sistem operasinya lebih bervariasi dengan keperluan munculnya DOS. Terus pilihan di keluarnya layar terminal sudah ditampilkan gambar atau grafik ya. Bisa membaca karakter dari regenerasi atau reader ya. Nah, yang paling utama adalah penggunaan kapasitas memori itu ratusan ribu karakter ya. Dengan menggunakan chip ya, memorinya itu sudah lebih besar dan menyimpannya juga sudah lebih banyak. Contoh yang Anda gunakan laptop ya, dengan prosesor Core i3 atau i5 itu berapa giga kapasitasnya. Penggunaan daya listrik pun lebih hemat. Makanya untunglah kalian itu sudah zaman modern yang sekarang komputer itu atau data berjuta-juta itu disimpan dalam satu notebook ataupun laptop ya. Nah, ini contoh dari Anda pahami ya. SSI itu Small Lake Integration, itu 100 komponen elektronik per chip ya. Paling tinggi adalah Ultra Lake Scale Integration, lebih dari 1 juta komponen elektronik per chip. Dalam satu prosesor yang sekarang kita nikmati itu di dalam satu prosesor itu ada 1 juta komponen elektronik per chip ya. Padahal namanya mikroprosesor yang ada di laptop maupun di komputer ya, yang permanen yang kalian gunakan di lab itu, untuk kapasitas Core i3 saja sudah 1 juta komponen elektronik di dalam satu per chip ya. Itu sudah menggunakan Ultra Lake ya. Dengan kemampuan penyimpanan yang besar ya. Itu makanya dari pengembangan tahun 80 dikembangkan sampai generasi yang sekarang itu sudah sampai berjuta-juta untuk penyimpanan. Dengan hasilnya seperti ini. Komputer yang Anda gunakan di lab kan mungkin seperti ini bentuknya, cuma casingnya mungkin berbeda-beda ya, karena itu pabrikan ini keluaran dari IBM tahun 81. Nah, Anda lihat komputer yang ini itu yang dikeluarkan oleh IBM, yang sering Anda jumpai mungkin masih dipakai itu di supermarket terutama di kasir. Begitu untuk pertemuan pertama, semoga Anda bisa mempelajari kedepannya. Untuk pertemuan kedua semoga bisa bermanfaat. Amin. Nah, untuk kedepannya silakan teman-teman mempelajari tentang komputer, dasar komputernya atau logika dasarnya. Nanti juga ada yang berkaitan dengan logika dasar. Begitu kurang lebihnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.